Kita senang sekali dengan ada investasi, kita tidak anti investasi, sepanjang sesuai aturan. Panitia Khusus Pansus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan TRAP, DPRD Provinsi Bali mengungkap adanya indikasi reklamasi terselubung dan alih fungsi lahan di kawasan Wijaya Berlian Residen, kawasan Tahura Ngurah Rai, Denpasar, Jumat, 24 Oktober tahun 2025. Fakta mengejutkan terungkap dari hasil penelusuran sidak dan pendalaman data aset di kawasan Taman Hutan Raya Tahura Ngurah Rai. Kawasan hutan mangrove merupakan hutan negara dan kawasan konservasi yang malah berubah menjadi perumahan mewah. Anehnya lagi, pelanggaran justru terjadi berdekatan dengan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Jawa, Bali Nusra, Kantor Mangrove Information Center, Wisata Alam Trekking Mangrove Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai Showcase J20. Dari hasil investigasi dan data lapangan, Pansus TRAP DPRD Bali menemukan sedikitnya 33 sertifikat tanah, ditambah 16 sertifikat lainnya yang berada di dalam kawasan hutan mangrove sebagai wilayah yang seharusnya dilindungi dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Temuan itu juga mengindikasikan adanya praktek terstruktur untuk menyiasati aturan tata ruang dan peran dengan kehutanan melalui modus reklamasi terselubung. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. Cimet Suparta, menyebutkan temuan ini sebagai kejahatan lingkungan yang serius karena melibatkan kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis penting bagi Bali. Juga kepada badan petanah nih Pak ya, tolong hati-hati Pak ya. Kalau ini kan kita bicara Tahura, itu ada hutan negara namanya itu yang dikuasai oleh polisi hutan dan kepala Tahura kan gitu. Di luar itu beririsan dengan ini kan ada tanah-tanah juga, tanah negara seperti contoh ini Pak ya. Coba hati-hati sedikit keluarkan sertifikatnya Pak. Jangan sampai terlalu loss gitu tuh, terlalu royal gitu Pak. Ya hati-hati. Pernah kan Bapak mengevaluasi yang mana yang dimohon tidak diterbitkan Pak? Ada. Artinya semua dimohon tuh terbitkan Pak ya. Nah maka itu nanti tolong hati-hati Pak ya. Pansus TRAP DPRD Bali menilai kasus ini tidak bisa dianggap ringan karena menunjukkan adanya kemungkinan jaringan yang memfasilitasi penerbitan sertifikat di atas lahan negara. Oleh karena itu, DPRD Bali mendesak aparat penegak hukum AF, khususnya Kejaksaan Tinggi Kejati dan Kepolisian Daerah Bali, untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut ke tahap penyidikan. Kawasan Tahura Ngurah Rai sendiri merupakan kawasan konservasi yang menjadi paru-paru kota Denpasar dan Badung Selatan, berfungsi sebagai penyerap karbon, penahan abrasi pantai, dan habitat berbagai biota laut. Kerusakan dan alih fungsi di area ini akan berdampak langsung terhadap keseimbangan ekologi Pulau Bali. Dengan temuan ini, Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan komitmen untuk membongkar praktek penyalahgunaan kewenangan dan perizinan yang merusak lingkungan hidup, serta memastikan setiap jengkal hutan mangrove tetap menjadi milik negara untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Sementara itu, Wakil Pansus TRAP DPRD Bali, Anak Agung Bagus, Tri Chandra Arka, Gungcok, sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, menggarisbawahi bahwa Pansus TRAP DPRD Bali turun ke lapangan bukan pencitraan dewan, tapi bagian untuk menghentikan hal-hal yang merusak alam sehingga alam lingkungan Bali bisa terselamatkan. Hal tersebut terbukti bahwa kawasan mangrove dengan alamnya bisa menghirup udara segar. Dapat dibayangkan, jika di kawasan mangrove dibangun sejumlah perumahan mewah, maka air laut itu naik ke daratan yang mengakibatkan banjir rob. Saya harapkan janganlah alam Bali ini dirusak dengan seperti ini. Ya, daya kami orang Bali mempertahankan adat budaya dan alam. Kalau alam seperti ini, imbasnya nanti bencana yang akan kita nanti tenggelam antar pulau ini nanti. Kami tekankan kepada BPN dan Polhut, ya, mohon amankan alam mangrove yang sudah dibangun seperti ini dan kami akan siap. Selain itu, Gungcok menyoroti sikap Satpol PP Provinsi Bali sepertinya enggan turun tangan. Padahal, mereka punya kewenangan untuk menutup dan mengamankan lokasi. Kalau dibiarkan, nanti makin banyak lahan negara yang diserobot. Untuk itu, Pansus TRAP DPRD Bali berencana memanggil instansi terkait, termasuk Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP Provinsi Bali untuk meminta klarifikasi. Ya, ini juga bagian tidak terlepas juga dari masyarakat di sekitarnya dan Pak Lurah, Pak Kelian ini harus lebih peran aktifkan. Kalau ada kegiatan di lapangan, mohonlah
dari Pak Kelian Dinasnya melaporkan kepada Satpol PP dan dinas terkait sehingga tidak terulang seperti ini. Kasihan kita orang Bali yang kita yang akan tenggelam, Pak. Kalau ini Pak, bayangkan pulau kecil ini dipenuhi dengan bangunan, tenggelam kita, Pak. Ya, air Bapak tahu. Banjir bandang sama banjir rob. Rob tetap jadi itu. Itu mungkin penegasan dari kami yang jelas dari Pansus sekarang ini bagaimana upaya terkait sertifikat tersebut. Hal senada juga diungkapkan Dr. Somfir bahwa sejak terbentuknya Pansus Trap DPRD Bali ini berdampak sangat luar biasa di seluruh Bali. Meski sidak di Tahura Ngurah Rai, tapi gaungnya bisa terdengar hingga pelosok-pelosok desa. Hal tersebut berdampak positif untuk masa depan Bali, lantaran pihaknya tidak mencari kesalahan perseorangan atau kawasan tertentu, tapi diberikan shock terapi pada semua pihak yang melakukan pelanggaran tata ruang di Bali. Pemerintah Provinsi Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Wayan Koster diakui bertindak tegas kepada siapapun yang melanggar tata ruang, baik orang lokal maupun asing, sehingga dihimbau masyarakat jangan panik. Kita himbau seluruh warga masyarakat, baik di kota, kabupaten, di Bali, dimanapun Anda melihat ada kesalahan, biar oknum desa, pejabat, siapapun melanggar, tolong laporkan sekarang. Ini pansus sangat bagus, positif. Biar kita turun di lapangan, jangan sampai yang kita tahu itu saja. Mungkin ada banyak lokasi yang kita belum tahu, masyarakat yang tahu, kepala desa yang tahu, klien adat yang tahu, dan lain-lain. Mohon lewat email atau kirim surat ke kantor DPRD Ketua Pansus Trap itu DPRD Provinsi Bali, dan kita akan nanti cek kebenaran itu. Dan tidak dalam bahasa Inggris adalah better late than never. Artinya biar kita walaupun kita terlambat, tapi tidak ada sesuatu never artinya tidak akan berarti mungkin itu. Masih bisa kita benahi Bali. Siapapun orang tinggal di Bali yang makan di sini, tidur di sini, hirup udara di sini, itu tanggung jawab dia melindungi Bali. Untuk itu, Dr. Somfir berkeinginan membenahi hal-hal yang tidak benar, sehingga semua instansi terkait di Bali diharapkan bersatu padu dan berjuang demi masa depan Bali. Pada kesempatan yang sama, Niputu Yuli Artini menyatakan apresiasi atas sinergitas Kota Denpasar dan Provinsi Bali sudah terlihat atas ketimpangan sinergitas wilayah tersebut. Sambil-sambil sekarang kita untuk perbaikan ke depan. Tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling menjudge atau menyimpulkan, tapi kita ingin perbaikan ke depannya. Dan juga ini merupakan sudah darurat mangrove kita. Darurat dalam artian dari 90 sampai sekarang 2013 sampai sekarang ini mungkin 10 tahun sudah menjadi histori mangrove itu gitu, sudah menjadi bagian dari sejarah, dan mungkin juga anak cucu kita tidak tahu apa itu mangrove, dan saya sendiri juga baru tahu bahwa di sini ada spesial mangrove yang hanya tumbuh di sini, yang itu yang sudah kita tidak bisa perbaiki lagi ya. Untuk kedepannya mari sama-sama seperti yang disampaikan, saya setuju dengan Pak Somfir bahwa kedepannya ini kita Pansus Trap ini dengan suara yang ada di provinsi bisa menyuarakan ke kabupaten kota, karena kabupaten kota sendiri dari RT RW semua menyalahi aturan kalau dilihat dari sisi aturannya. Tapi marilah kita berbenah lah. Ini kan semua saya tahu bahwa bagian dari ekonomi masyarakat. Nah, kita tahu bahwa semua orang ingin bisa bertumbuh, tapi bertumbuh dengan tetap krihite karana itu ya kita pegang. Oleh karena itu, ke depan Pansus Trap DPRD Bali bisa menyuarakan ke wilayah kabupaten atau kota lantaran RT RW tersebut menyalahi aturan. Ikuti semua regulasi yang ada. Kita senang sekali dengan ada investasi, kita tidak anti investasi, sepanjang sesuai aturan, taat asas dan taat aturan. Mungkin ya, karena kalau kita bicara regulasi itu ada undang-undang mangrove, ada undang-undang lingkungan hidup, ada undang-undang kehutanan, ini semua beririsannya. Maka itu tolong kita tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, terima kasih.